Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui iman atau rukun iman, pelajarilah ilmu usuluddin atau tauhid. Untuk mengetahui Islam atau rukun Islam, pelajarilah ilmu fikih atau syariat. Dan untuk mengetahui ihsan atau rukun ihsan, pelajarilah ilmu tasawuf atau hakikat. Tasawuf merupakan pemupuk iman, penyubur amal soleh semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat daya juang dengan sifat-sifat sabar, syukur, dan ridho dengan qada atau ketetapan, dan suhud atau lebih mengutamakan akhirat, serta ikhlas sebagai pengontrol jiwa untuk mengingat, bertakwa, dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syariat adalah perkataanku, tarekat adalah perbuatan atau tindakanku, dan hakikat adalah kelakuan atau akhlakku. Prof. Dr. Hamka berkata, tasawuf Islam itu telah timbul sejak timbulnya agama Islam itu sendiri, bertumbuh di dalam jiwa pendiri Islam itu sendiri, yakni Nabi Muhammad SAW, dan bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Dr. Mustafa Zahri berkata, sempurnanya agama karena seiring sejalannya ketiga hal tersebut, dan tasawuf adalah tingkat tertinggi untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ghazali pun berkata, kaum sufiyah atau ahli tasawuf atau ahli ma'rifat itulah yang benar-benar telah menempuh jalan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf dan tarekat bukanlah aliran kepercayaan ataupun aliran kebatinan, tetapi bagian dari ajaran-ajaran agama Islam yang terpenting. Kerohanian adalah pusaka keagamaan Islam yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada sahabat, terus kepada tabi'in, disambung oleh tabi'in, dan terus sampai kepada kita, dengan alasan bahwa kesadaran dan pengakuan adanya Tuhan adalah dasar pokok kebenaran dan beragama. Pengakuan dan penyaksian Tuhan itu terjadi sejak manusia berada di alam arwah. Manusia mempunyai naluri bertuhan, namun hilang lenyap apabila tidak selalu dipupuk dan dipelihara. Penyebab utamanya adalah cinta dunia atau kesenangan atau kebendaan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW dalam memulai pembangunan dan penyiaran agama Islam selalu bersendikan dengan hidup kerohanian, hingga berlanjut kepada masa Khulafaur Rasyidin yang tidak pernah terpisah dengan gaya hidup kerohanian, hingga zaman keemasan yang melimpah ruah harta dunia dari masyriq hingga maghrib. Namun sang syufi Muhammad SAW tetap hidup bersederhana atau suhud bersendikan kerohanian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka tetap berjalan di atas tarekat atau jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka itu rezeki atau karunia yang berlimpah-limpah. Sahabat Umar bertanya sambil menangis saat Rasulullah SAW tidur hanya beralaskan tikar anyaman pelepah kurma dan hanya ada gerabah untuk air berwudu. Ya Rasulullah, kenapa demikian? Padahal dunia sudah berada dalam genggamanmu. Rasulullah SAW menjawab, aku ini adalah pesuruh Allah ya Umar. Aku bukanlah kaisar Romawi atau Kisra Persia. Mereka menuntut dunia dan aku menuntut akhirat. Rasulullah SAW juga menjawab saat ditanya Jibril alaihissalam, kaya seperti Sulaiman alaihissalam atau miskin seperti Ayub alaihissalam? Aku lebih suka kenyang sehari agar bersyukur dan lapar sehari agar bersabar. Jadi sudah sangat jelas dan pasti bahwa apa yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah
wajib ditiru dan digugu, bahwa untuk mencapai ma'rifatullah wajib melalui jalan atau tarekat kerohanian yang teraplikasikan sebagai sendi kehidupan sehari-hari. Dunia atau kebendaan wajib digunakan untuk beramal, bukan untuk kesenangan dan lain-lain. Dan akhlakul karimah Rasulullah SAW sebagai sampel untuk hidup makrifat, pendalaman kerohanian sebagai dasar untuk makrifat. Pertumbuhan ilmu kerohanian pada masa abad pertama sampai kedua, kaum rohaniwan atau kaum sufi terkenal dengan sebutan nasik atau nusak, zahid atau zuhad, abid atau ubad, dan lain-lain. Mulanya mereka adalah sebagai kaum yang hanya semata-mata mengendalikan jiwa dalam menempuh hidup, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak terperdaya oleh pengaruh kebendaan atau materialistis atau duniawi. Lama-kelamaan, hidup kerohanian mereka menjadi suatu alat untuk mencapai tujuan yang lebih murni, bahkan lebih hebat dan mulia serta mendalam, yaitu hendak mencapai hakikat ketuhanan dengan mengenal Allah sebenar-benarnya melalui riyadhah atau latihan, mujahadah atau perjuangan, serta mukasyafah atau terbukanya hijab. Usaha mereka setingkat demi setingkat, mulai dari takalli atau mengosongkan diri dari segala sifat yang tercela atau majmumah, kemudian mengisinya kembali dengan sifat-sifat yang terpuji atau mahmudah atau tahalli. Dan sesudah itu barulah mereka akan mendapatkan kenyataan Tuhan atau tajalli. Sejak itulah tumbuh bentuk-bentuk kehidupan kerohanian dengan melalui tata cara atau sistem yang dapat membawa manusia mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dan dengan jalan tersebut, maka tata cara tersebut menjadi suatu ilmu yang dinamakan dengan ilmu tasawuf, yang mulai bertumbuhnya pada abad ketiga Hijriyah atau abad 9 Masehi. Dalam pada itu, tokoh-tokoh sufi mempunyai perbedaan dalam menempuh jalan atau torekoh atau sistem dalam melakukan riyadhah atau latihan-latihan sufinya, yaitu mencari hubungan dengan Tuhan untuk mencapai hakikat ketuhanan. Maka selanjutnya tumbuhlah yang dinamakan torekoh. Maka bermunculanlah berbagai jalan atau cara atau tarekat dengan guru yang disebut syekh atau mursyid atau petunjuk jalan. Mereka juga bertujuan dan memberikan harapan bagi manusia untuk menyelamatkan kerusakan akhlak pada suatu tingkat masyarakat yang lebih baik. Akan dapatlah dimengerti bahwa hidup kerohanianlah yang dapat menyelamatkan manusia dari siksaan kebendaan. Dan ternyata dengan berbagai cara dan kaifat, banyak salik atau santri yang berhasil mendapatkan natijah atau faidah perbaikan akhlak dan menguatkan iman. Ada 41 tarekat yang disepakati oleh para jumhur ulama, antara lain Al-Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ghazaliyah, Halwatiyah, dan lain-lain. Mulai dengan metode pengenalan dan pengendalian hawa nafsu, 3 tingkatan, takalli, tahalli, dan tajalli. Dan ada pula yang menempuh dengan zikir yang dinamakan mulazamatu fi zikri, atau senantiasa mengingat Tuhan dalam keadaan mana seseorang dapat melihat Tuhannya dengan mata hati atau ainul basirah. Dan bahwa tujuan akhir dan pokok daripada semua pelaksanaan amal ibadah ialah mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya, yang dalam istilah tasawuf dinamakan makrifat. Maka untuk mengetahui itu, ilmu kerohanianlah yang merupakan kunci ke arah mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Rasulullah Muhammad SAW sebelum menjadi nabi bertahun-tahun menyendiri di Gua Hira, hampir setiap malam mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memurnikan jiwanya dan menguatkan batinnya, hingga akhirnya berbuah manis. Pesan dan anjuran beliau kepada umatnya hingga akhir zaman adalah hiduplah dalam sendi kerohanian dan hidup zuhud atau sederhanalah. Imam
Imam besar Al-Ghazali berkeyakinan penuh bahwa kaum sufi atau ahli tasawuf itulah yang telah benar-benar menempuh jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan sufi atau tasawuflah yang dapat mendekatkan manusia serta merasakan kehadiran Tuhan, bahkan ma'rifatullah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimyaus Sa'adah berkata, ilmu kerohanian atau kebatinan dengan sifat-sifatnya itulah yang merupakan kunci ke arah mengenal Tuhan atau ma'rifatullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai sufi sebelum dan sesudah beliau menjadi nabi. Di Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dari perintah Iqra sampai dengan perintah sujud, wasjud dan taqarrub, waqtarid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua wahyu itu tidak lain isinya adalah ajaran atau didikan rohani. Setelah menjadi Rasul, beliau sering mengasingkan diri atau menyendiri di Gua Hira, meneruskan perjuangannya atau mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muraqabah. Beliau berzikir, bertaubat, dan istighfar, sholat sampai jauh malam atau mukasyafah, bermunajat dengan Tuhan dalam tingkat musyahadah dan mukasyafah yang dengan jalan ini beliau dapat mencapai hakikat ketuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkuat batinnya dengan jalan kerohanian. Alhasil beliau amat kokoh keyakinannya, tangguh menjalani dinamika perjuangannya, kuat dalam penderitaan, serta sabar dalam kesengsaraan, dan syukur dalam kelapangan. Mempunyai sifat mulia dan terpuji yang juga diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan para sufi lainnya. Mereka semua begitu kokoh keyakinannya sehingga Rasulullah SAW mengkhawatirkan satu hal terhadap umatnya kelak, yaitu lemahnya keyakinan. Hingga Rasulullah SAW mendirikan ruangan majelis di samping masjid dengan nama Sufah. Mulanya 400 orang dan berkembang hingga ribuan orang. Mereka disebut ahli Sufah. Beliau berkata kepada Abu Hurairah, mereka para ahli Sufah tidak cinta harta benda dan kekayaan. Tiada apapun dan siapapun di hati mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan mereka disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la khaufan alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa ketakutan dan duka cita. Jelaslah bahwa kerohanian atau tasawuf dapat menjadi pokok utama dalam menghadapi hidup dan dapat pula membawa mati. Dengan ilmu kerohanian atau tasawuf, banyak orang besar Islam berjuang menghadapi penjajah seperti Syekh Yusuf Al-Kalwati, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Tengku Cik Ditiro, dan lain-lain. Mereka semua hidup yang ditegakkan atas kemurnian jiwa dan kebersihan hati sebagai sendi kekuatan batin. Mazhab Salaf didirikan oleh guru besar Islam Hasan Al-Basri yang pertama muncul semenjak Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Lalu muncul Mu'tazilah atau Wasil Binata, lalu muncul pula Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama besar Ibnu Hasan Al-Asy'ari, kemudian Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan muncul Al-Ghazali sebagai tokoh pemersatu golongan ilmu syariat dan hakikat. Beliau menyatakan bahwa jalan untuk mencapai kepada Tuhan bukan dengan ilmu filsafat, bukan dengan ilmu kalam, bukan dengan ilmu debat, bukan pula dengan ilmu fikih. Ma'rifatullah hanya dapat dicapai dengan menempuh jalan kaum sufi, maka muncullah ilmu tasawuf. Secara bahasa atau logat, kalimat tasawuf masuk dalam babut tafaul dengan wazan tasawufa, ya tasawufu, tasawufan, tasawufal rajalu, seorang lelaki yang berpindah gaya hidup ke kehidupan sufi, yaitu orang yang mensucikan diri lahir batin dalam suatu pendidikan etika atau budi pekerti dengan menempuh jalan atas dasar 3 didikan tingkat: takali,
tahalli, dan tajalli. Al-Ghazali berkata bahwa menempuh jalan ini memerlukan tanjakan-tanjakan batin, berproses menuju maqam ma'rifatullah. Bashir Al-Haris berkata, orang sufi ialah yang telah bersih hatinya semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Muhammad Al-Jurairi berkata, berbudi luhur dan mulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Syah Haji Jalaluddin berkata, berkekalan atau menghambakan diri lahir batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkekalan hadir hati beserta Allah. Profesor Dr. Hamka berkata, membersihkan jiwa dari pengaruh benda atau alam supaya mudah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansyari berkata, ilmu yang menerangkan hal-hal tentang cara mensuci bersihkan jiwa dan memperbaiki akhlak serta pembinaan kesejahteraan lahir batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Suatu hari Rasulullah SAW di tengah para sahabat didatangi Jibril yang bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, percaya adanya Tuhan, malaikatnya, pertemuan dengan Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan percaya pada hari kebangkitan. Jibril lagi bertanya, apakah Islam itu? Rasulullah menjawab, menyembah Allah dan jangan menyekutukannya, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan berpuasa Ramadan. Jibril bertanya lagi, apakah ihsan itu? Rasulullah menjawab, keadaan kau menyembah Tuhan seakan-akan engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat engkau. 3 kesimpulan agama adalah iman atau tauhid atau usuluddin, Islam atau fikih, dan ihsan atau tasawuf. Untuk mengenal dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah dengan akal pikiran, akan tetapi dengan ilmu yang terpancar dari dalam hati yang dilihat oleh mata batin atau ainul basirah. Ilmu untuk mencapai hakikat ketuhanan bukanlah dicapai dengan ilmu yang dipikirkan oleh otak, akan tetapi oleh ilmu yang terpancar dalam hati. Ilmu pelita di atas otak, agama pelita dalam hati, mutiara ilmu. Inilah metode atau cara atau tarekat masing-masing ketiga cabang ilmu dalam mencapai ketuhanan. Yang ke-1 yaitu golongan fikih dengan jalan keterangan atau dalil nakli, yaitu Quran dan hadis. Yang kedua yaitu golongan mutakalimin atau filsafat dengan jalan penyelidikan oleh akal pikiran. Yang ketiga yaitu golongan tasawuf dengan jalan merasakan di hati dan menyaksikan dengan mata hati atau musyahadah. Zunnun, ahli tasawuf terkemuka mengatakan, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku sendiri. Kalau bukan Tuhanku, tidaklah aku mengenal Tuhanku. Menurut para ahli ilmu tauhid, itulah tauhid yang semurni-murninya. Man lam yazu, lam yarif. Barang siapa yang belum pernah merasainya, niscaya belumlah dia mengetahui atau mengenal. Ma raitu syai'an illa raitu fihi rabban. Saya tidak melihat sesuatu melainkan aku melihat di dalamnya itu Tuhan. Demikian para sufi selalu merasa muraqabah atau didekati dengan Tuhan, sehingga mereka dapat benar-benar takut atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatan dan kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Kita menentukan hukum dengan fikih. Kita yakini kepercayaan atau iman dengan usuluddin atau tauhid, dan kita kontrol jiwa dengan tasawuf. Dan kombinasi ketiganya adalah manifestasi dari kombinasi otak dan hati serta jiwa yang merupakan derajat yang dikagumi oleh Islam. Selanjutnya banyak ulama berpendapat bahwa la ilaha illallah adalah ilmu yang paling pokok, inti permulaan untuk menyelidiki segala cabang ilmu pengetahuan. Pokok segala kebenaran, ilmu pengetahuan adalah penjelasan dari pokok kebenaran. Ilmu pengetahuan adalah hasil dan proses perkembangan dan kemajuan pemikiran manusia dalam mencari kebenaran. Tarekat
adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh para sahabat Nabi, ulama, guru-guru, sambung menyambung dan rantai berantai sampai pada masa kita ini sekarang. Seperti misalnya dalam Al-Quran mewajibkan sholat, akan tetapi tidak ada ayat yang memberikan perincian tentang sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Demikian pula tentang 13 rukun sholat, dari takbiratul ikram, fatihah, ruku, sujud, dan seterusnya. Kalau bukan pekerjaan yang ditiru dari Nabi Muhammad SAW oleh para sahabat Nabi dan seterusnya hingga masa sekarang, bukan Al-Quran itu tidak lengkap atau sunnah Rasul dan ilmu fikih tidak sempurna, namun masih ada penjelasan yang lebih teratur agar pelaksanaan daripada peraturan-peraturan Tuhan dan Nabi itu dapat dilakukan dengan semestinya, tidak menurut penangkapan otak orang yang hanya membacanya saja dan melakukannya sesuka hatinya. Dalam ilmu tasawuf diterangkan bahwa sunnah Nabi itu harus dilakukan dengan tarekat atau cara atau metode, bahwa tidak cukup hanya dari keterangan hadis Nabi saja, dilihat oleh sahabat, diceritakan kepada tabi'in, dan kemudian diceritakan kepada para murid dan seterusnya, sampai kemudian dibukukan dan tersusun kitab fikih oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, dan lain-lain. Begitu pula seperti Imam Hanafi, Maslik, Syafi'i, dan Hambali, dan lain-lain. Memang Al-Quran menjadi sumber pokok. Memang sunnah atau hadis merupakan penjelasan yang penting, namun adalah urat nadi daripada pelaksanaan ajaran-ajaran itu adalah tasawuf. Syariat itu hanyalah peraturan-peraturan berkala, dan tarikatlah yang merupakan perbuatan untuk melaksanakan syariat tersebut. Jika syariat dan tarekat sudah dikuasai, maka lahirlah hakikat yang tidak lain adalah perbaikan keadaan dan ahwal, sedangkan tujuannya adalah makrifat. Rasulullah SAW bersabda, syariat adalah perkataanku, tarekat adalah perbuatan atau tindakanku, dan hakikat adalah kelakuan atau akhlakku. Jadi sangatlah jelas bahwa 3 proses dalam beragama adalah taat terhadap aturan dan amaliyah ibadah, terhadap ilmu atau perintah agama, dan aplikasi akhlakul karimah atas pengejawantahan daripada ilmu yang dimiliki. Barulah makom menuju makrifat. Dengan tarekat keilmuannya akan ada benang merah atau mata rantai yang kuat untuk mencapainya. Kemudian dapatlah dimengerti bahwa semua bimbingan dan petunjuk guru dinamakan tarekat. Guru pertama umat Islam ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi tarekat kaum muslimin berpongkok pangkal pada tarekat Nabi Muhammad SAW, yakni segala amal ibadah kita atau tarekat yang kita lakukan adalah petunjuk yang diterima dari guru kita. Guru kita menerima dari gurunya atau ulama, ulama dari tabi'in, tabi'in dari para sahabat Nabi, Nabi Muhammad dari Jibril, kemudian Jibril menerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para sufiah membuat suatu sistem tarekah dengan mengadakan latihan-latihan jiwa atau riyadah dan membersihkan diri dari sifat tercela atau masmumah dan mengisinya dengan sifat terpuji mahmudah, dan memperbanyak zikir dengan penuh keikhlasan semata untuk memperoleh keadaan tajalli, yakni bertemu dengan Tuhannya sebagai bagian terakhir, terbesar, dan tertinggi. Adapun jalan untuk menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 usaha. 1, mulazamatu zikri, yaitu terus-menerus berada dalam zikir atau ingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mukhalafah, yaitu terus-menerus menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dapat melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan ini dinamakan pendekatan dari dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun dekat kepada hambanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adalah aku satu perbendaharaan yang tersembunyi, maka ingatlah aku supaya diketahui siapa aku, maka aku jadikanlah makhlukku, maka dengan Allah mereka mengenalku.
Kaum sufi menyampaikan bahwa kehidupan dan alam penuhlah dengan berbagai rahasia tersembunyi, tertutup oleh hijab atau dinding hawa nafsu manusia itu sendiri. Rahasia-rahasia tersebut dapat terbuka dan dinding hijab dapat tersingkap, dan manusia dapat melihat dan merasakan atau berhubungan langsung dengan yang rahasia, asalkan manusia sudi untuk menempuh jalannya atau tarikatnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Jin ayat 16, dan bahwa jika mereka tetap istiqomah menempuh jalan itu, sesungguhnya akan kami beri rezeki atau rahmat yang berlimpah-limpah. Al-Hadimi berkata, tarekat itu sebenarnya termasuk dalam ilmu mukasyafah yang memancarkan nur cahaya ke dalam hati, sehingga dengan nur itu terbukalah baginya segala sesuatu yang gaib dari ucapan para nabi dan rahasia Tuhannya. Ilmu mukasyafah tidak dapat dipelajari, namun diperoleh dengan jalan riyadhah dan mujahadah yang merupakan pendahuluan bagi petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya bahwa bagi mereka yang berjuang atau berjihad untuk Allah akan ditunjuki oleh Allah akan jalannya. Dan apabila tarekat tersebut sudah dijalani dengan segala kesungguhan dan pengorbanan, pada akhirnya bertemulah dengan hakikat. Itulah ujung segala jalan. Untuk mencapai hakikat liqa Allah, bertemu dengan Allah, kaum sufi melakukan kegiatan batin, latihan atau riyadhah, dan mujahadah atau perjuangan kerohanian. Perjuangan seperti itu dinamakan suluk, dan yang mengerjakan dinamakan salik. Dan untuk liqa Allah itulah para sufi dan Al-Ghazali membawa pengikutnya kepada liqa, bertemu dengan Allah. Firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110, maka barang siapa yang ingin dan akan menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal baik dan jangan mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tarekat atau metode atau cara atau jalan berbeda-beda, namun yang dapat dipastikan wajib sama adalah untuk makrifat, diwajibkan untuk berakhlakul karimah, melaksanakan amaliyahnya dan ikhlas. Dan jika belum merasakan dan belum kasyaf, berarti belum bersih lahir batin, belum beribadah dengan sungguh-sungguh, dan kadar keikhlasan yang belum baik. Dan di antara metode-metode atau jalan atau tarekat untuk menuju ke makrifat atau tasawuf adalah 1. Hulul, yaitu Tuhan menjelma ke dalam insan. Al-Halats berkata, keinsananku tenggelam ke dalam ketuhananmu, namun tidak mungkin percampuran karena ketuhananmu itu senantiasa menguasai akan keinsananku. Kedua, yaitu Al-Isra, adalah cahaya dari segala cahaya. Abul Futuh Al-Sukhrawardi berkata, Tuhan segala-galanya satu jua, yaitu menuntut cahaya kebenaran dari cahaya segala cahaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu Ittihad, adalah Tuhan dan hamba berpadu menjadi satu. Abu Yazid Al-Bustami berkata, kami telah melihat engkau, maka engkaulah itu, dan aku tidak ada di sana. Yang keempat, Ittisal, yaitu hamba dapat menghubungkan diri dengan Tuhan. Al-Farabi berkata, senantiasa berhubungan setiap saat. Yang kelima, Wihdatul Wujud, yaitu yang ada hanya satu. Ibnu Arabi berkata, Al-abidu wal ma'budu wahidun, yang menyembah dan yang disembah itu satu. Dan yang keenam, Al-Ghazali berkata, wujud Tuhan meliputi segala wujud. Tidak ada wujud melainkan Allah dan perbuatan Allah. Allah dan perbuatannya adalah dua, bukan satu. Alam ini adalah makhluk dan bukti adanya Khalik. Dan metode atau tarekat lainnya berdasarkan pencapaian dan penemuan dari hasil riyadhah dan mujahadah mereka.
Pengalaman Hai bin Yaksan sebagai jalan untuk mencapai kenyataan Tuhan, untuk memutuskan diri dari alam indrawi, serta bertekun merenung sedalam-dalamnya dengan jalan menutup atau menyumbat anggota indranya, atau melepaskan sifat kebendaannya untuk mengingat Tuhan semata-mata dengan menyerahkan diri kepada abstraksi yang sedalam-dalamnya. Dalam latihan jiwanya itu, ia selalu mencari peleburan diri dan penyaksian terhadap Tuhan semata, sehingga tercapailah keadaan demikian dan hanyutlah dirinya bersama pribadi dalam dirinya, dan tidak ada yang tinggal lagi kecuali Zat yang Maha Esa, hak dan wujud serta tetap pada wujudnya, yang pada akhirnya terbukalah jalan untuk menyaksikan yang wajibul wujud. Pada tingkat keadaan seperti itu, Hai bin Yaksan memperoleh kelezatan yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati sanubari manusia. Menurut pengalamannya, adalah suatu keadaan yang tidak mungkin disifati atau disampaikan dengan kata-kata. Wallahu a'lam bishawab.